PPD asal Kabupaten Aceh Sikil. Saya dari PPG Angkatan 3 Unimed 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada pelajaran ini, Bapak mau bertanya untuk pada hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua ya? Hadir semua, berarti hadir semua. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran dan supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah. Kita bernyanyi dulu yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Ayo, Proklamasi, sedia berkorban untukmu. ulang Pancasila dasar negara, merdeka untuk adil. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baiklah. Pada pagi hari ini adalah akan belajar tentang masih pada tema 5 tentang pahlawanku ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mengamati video tersebut ataupun membaca teks tentang Raja Purnawarman, jadi kalian itu harus mampu menjawab pertanyaan dengan benar, baik pertanyaan melalui lisan maupun pertanyaan melalui tulisan. Kemudian setelah mengamati video, ya kalian juga harus mampu menceritakan isi video atau yang telah kalian tonton YouTube tadi. Nah, kemudian setelah mengamati gambar ya dari media pembelajaran YouTube tadi, juga mampu harus mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya di wilayah setempat. Nah, kemudian melalui bimbingan ya kita nanti ada diskusi ya atau mengkomunikasikan antara kelompok dengan kelompok lain, yaitu tentang peninggalan kerajaan pada masa Hindu Buddha ya dengan menggunakan diskusi nantinya pada LKPD. Kemudian setelah mengamati video dan membaca teks ya tentang cahaya, siswa juga nanti harus mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan ya dengan benar, penglihatan tadi dengan mata. Kemudian
Yang terakhir, setelah membaca teks tentang cahaya ataupun melihat gambar, ya, kalian juga diharuskan mampu menulis laporannya tentang sifat-sifat cahaya. Itu nanti ada di LKPD-nya, ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau bertanya, ada yang tadi pagi sudah membaca buku? Ada. Kemarin juga ada. Jangan lupa membaca buku. Baik membaca buku ataupun membaca materi-materi lain yang tidak ada di dalam buku panduan, atau boleh dengan cara menonton video. Nah, jadi untuk pelajaran pada hari ini adalah kita belajar tentang pahlawanku, yaitu pada tema 1 untuk pembelajaran ke-1. Tahu pahlawan, tahu kan? Apa pahlawan? Ya, orang yang berjasa. Nah, tahu siapa nama-nama pahlawan yang ada di Indonesia? Soekarno, siapa? Umar. Terus? Ya, banyak nama pahlawan di Indonesia. Namun sekarang yang kita pelajari juga tentang pahlawan, tapi pahlawan pada zaman kerajaan, yaitu raja siapa? Raja Purnawarman. Ya, yaitu Raja Purnawarman, ya. Jadi kita belajar tentang Raja Purnawarman, kemudian tokoh-tokoh penting pada masa kerajaan Raja Purnawarman, kemudian bentuk-bentuk peninggalan pada zaman kerajaan Purnawarman, kemudian ada tentang sifat-sifat cahaya, ataupun kita nanti akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, yaitu untuk membuktikan. Jadi sekarang yang perlu kita pelajari adalah yang pertama tentang kerajaan Raja Purnawarman. Ya, coba baca. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Sudah? Iya, itu adalah teks, yaitu teks pada zaman kerajaan Raja Purnawarman. Nah, coba kita melihat video terlebih dahulu. Adik-adik, hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Adik-adik, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Jadi, kita harus selalu tolong-menolong ya dengan orang lain di sekitar kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Bagaimana juga sikap kepahlawanan yang mereka miliki. Yuk, kita cari tahu bersama. Apakah kalian sudah mengenal Raja Purnawarman? Ya, betul sekali. Raja Purnawarman adalah raja yang memimpin kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara
pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Lalu, apa saja perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman? Raja Purnawarman membangun saluran Gomati dengan menggunakan aliran Sungai Citarum untuk memperlancar saluran air ke seluruh kerajaan, terutama mempermudah mata pencarian seperti petani. Kedua, keberaniannya dalam memimpin pasukan perang angkatan laut melawan bajak laut di Tarumanegara. Lalu, sikap kepahlawanan apa saja yang dimiliki Purnawarman? Sikap kepahlawanan yang dimiliki Purnawarman adalah berani, rela berkorban, pantang menyerah, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Ya, kita masuk ke sifat-sifat cahaya. Ya, sifat cahaya ada berapa? Ada berapa? Sebelum Bapak buka, ada 4. Yang pertama, Cahaya menembus benda bening, cahaya benda bening, lambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan dan dibiaskan. Jadi ada 4. Kita lihat yang pertama merambat lurus, kemudian yang kedua menembus benda bening, kemudian yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan, kemudian yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Oke. Itulah kira-kira ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah tentang teks kerajaan Purnawarman. Dengarkan dulu tentang kerajaan Raja Purnawarman. Nah, di dalam teks kerajaan Purnawarman itu adalah yang namanya dengan teks itu pasti ada jenis penulisan. Nah, jenis penulisan itu biasanya diawali dengan huruf kapital dan nah, kemudian dalam cerita ini ada 2. Ya, ada 2. Satu cerita, kalian tahu? Ada cerita non fiksi dan cerita fiksi. Nah, cerita non fiksi ini adalah cerita yang dapat dipertanggungjawabkan. Iya, cerita. Kalau yang fiksi adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak nyata, itu namanya cerita fiksi. Nah, kalau kita melihat video tadi, itu kira-kira masuk ke cerita fiksi atau non fiksi? Fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Karena itu ceritanya nyata. Ya, siapa yang bisa menceritakan sedikit tentang video tersebut? Ya, itu sikap Raja Purnawarman, ada berani, kemudian pantang menyerah, rela berkorban dan lain sebagainya. Ya, sedikit ya, Bapak ceritakan kembali tentang Raja Purnawarman. Tadi tentang cerita non fiksi dan fiksi juga. Dan kerajaan Purnawarman itu adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 390. Kemudian ada seorang pahlawan yang berani. Yang berani bagaimana? Dia mampu mengalahkan perompak. Kemudian dia juga berjiwa besar, ya. Dia membuat saluran air, kemudian disalurkan ke raja-raja. Nah,
Kemudian juga dia suka menolong. Kalian pernah menolong orang? Pernah menolong? Pernah nolong orang? Nolong apa? Nah, kamu nolong apa? Satu harus menolong. Tunggu sampai ke situ nanti. Nolongin, berarti nggak pernah nolong nih. Nolongin mamanya. Nolong enggak pekerjaannya, nolong apa? Piring, kamu? Iya, nolong orang sedang jalan. Ini orang? Oh, menolong orang yang lagi naik sepeda. Kamu? Nyapu. Kamu? Tuh tadi kalian sudah pernah menolong, berarti kalian sudah bisa disebut pahlawan. Bukan berarti pahlawan itu yang pakai senjata, perang itu bukan. Kita menolong orang juga termasuk pada sikap pahlawan. Menolong orang kesusahan, ikut kerja bakti, berani mengutarakan pendapat. Kayak tadi kan pendapat saya seperti ini, itu juga sudah masuk ke dalam sikap pahlawan. Ya, paham tentang pahlawan? Oke, kita lanjut kepada selanjutnya tentang sifat-sifat saya. Nah, jadi paham ya tadi tentang cerita fiksi, non fiksi, ya. Apa lagi ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham tentang kerajaan? Tentang Raja Purwawan sudah paham? Sudah. Ya. Jadi sikap kepahlawanan tadi adalah ada pada diri kita masing-masing, tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Nah, jadi Raja Purwawan itu sangat senang menolong orang lain. Kalau kalian suka menolong orang lain, berarti kalian adalah sudah termasuk ke dalam sikap kepahlawanan. Berarti kita sudah meniru sikap pahlawan. Dia berani melawan perompak yang mengganggu masyarakat, ya, bajak laut, dilawan, ya, di laut kan lebar kan, berani dia bertahan itu, ya, di laut itu ada apa aja? Ikan, ada perang. tinggalnya di mana ikan? Tinggalnya di mana Di ikan? laut. Laut, nah, tinggalnya di lihat air. Pernah lihat air enggak? Ada yang pakai bayangan enggak di air? Nah, itu namanya apa? Itu namanya tuyul. Namanya pembiasan. Itu juga salah satu sifat cahaya. Nah, sifat cahaya ada berapa tadi? Masih ingat? Pak, coba sebut lagi satu. Saya menunggu. Dua. Sudah bening. Tiga. Cahaya Saya dapat dibiaskan. Saya dapat dipantul. Nah, kalian lihat gambar. Cahaya dapat merambat turun. Sudah paham cara mempraktekannya? Siapa tadi yang mau mempraktekkan cahaya merambat turun? Kelompok sini ya. Sudah paham bagaimana caranya? Itu dengan cara apa? Melihat. Boleh dengan cara penglihatan di depan ada sesuatu benda atau lilin kita tengok. Nah, boleh juga dengan saya itu tembus enggak? Ya. Paham ya? Kemudian yang menembus benda bening saya. Paham caranya? Nah, iya. Jangan lupa nanti dicatat di LKPD-nya, hasilnya nanti bapak bagikan. Terus yang dapat dipantulkan siapa tadi? Ini ya. Dua. Yang dengan kaca. Ini ya. Lalu yang terakhir adalah dapat dibiaskan. Paham caranya ya? Sekarang kita praktek.
Kemudian setelah kalian mengadakan percobaan, hasil percobaannya kalian isikan di LKPD. Pak, tulis nama Pak. Ya, tulis nama kelompok 1, kelompok 2, nama-namanya siapa ya. Ditulis di LKPD, nah kelompok 1 namanya siapa, 2 siapa. Pak Kailah, ini Pak. Tunggu kelompok 1 dulu selesai ya. Kenapa? Karena tidak lurus lubangnya, makanya tidak namanya dikatakan cahaya merambat lurus. Kalau lubangnya nggak lurus tidak bisa. Silakan disampaikan dia apa yang terjadi. Oke, yang kedua lanjut. Nah itu namanya dipantulkan. Kalau digeser kacanya dia juga cahayanya geser ya. Nah silakan dikerjakan hasil daripada. Oke, sekarang ke kelompok 2. Ada nama Silo bisa enter sama kawannya. Nah, berarti dia benda putih. Ya kok bisa itu namanya? Itu yang namanya pembiasan. Ya, bagaimana udah selesai LKPD-nya tentang percobaan sifat cahaya. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 ya silakan kelompok 1 dulu presentasikan ke depan tentang hasil percobaan sifat cahaya tersebut. Silakan agak keras sedikit suaranya kawannya biar bisa mendengar. Cahaya menerangi lurus. Cahaya lurus dapat diwujudkan dengan benda yang diperhatikan. Sudah, ya silakan dulu. Ya jadi benda ya yang berlubang seperti yang kelompok 1 praktekkan, apabila lubangnya lurus maka kita senter, maka cahaya akan terlihat. Tapi apabila dibendung ujungnya, sinarnya terputus, tidak tembus. Nah, sesuai dengan lubang. Kalau lubangnya lurus, berarti senternya atau cahayanya dapat bersinar lurus. Nggak mungkin kita senter sana cahayanya berbelok, tidak mau. Tidak mungkin. Ya, kalau sudah mulai yang keras suaranya. Cahaya dapat dibiarkan. Nah, kelompok 2 boleh. Keras suaranya, yang lain dia didengarkan, biar sama-sama tahu. Ya, silakan dulu. Ya, jadi untuk kelompok 2 adalah menceritakan hasil atau mencatat hasil daripada percobaan pembiasan. Apabila pensil dimasukkan ke dalam air, maka pensil akan terlihat Pak. Apabila dimasukkan ke dalam air
gelas yang berisi air, titik akan dilihat ke atas. Yang di bawah kita, yang di atas kita ke titik. Maka dengan kebiasaan. Oke, kata pilihnya boleh dikumpulkan. Ya. Yang ada yang mau bertanya silahkan bertanya. Nah, silahkan. Ya. Perbedaan teks fiksi dan non fiksi tadi di awal sudah dijelaskan, yaitu kalau teks non fiksi adalah cerita nyata atau cerita yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau cerita non fiksi, kalau cerita fiksi adalah ingat ya, cerita hayalan atau dongeng. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, apakah cahaya juga penting untuk manusia saja? Nah, jawabannya siapa yang bisa jawab? Apakah cahaya penting untuk manusia saja? Siapa yang bisa jawab? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Nah, hewan. Misalnya kayak tanaman harus perlu sinar matahari untuk pemasakan atau fotosintesis, ya. Kemudian hewan juga perlu minum, tanaman juga perlu disiram, perlu minum. Jadi jawabannya adalah tidak untuk manusia saja. Jadi cahaya tadi ya, cahaya ya, bukan untuk minum hewan ya, cahaya. Hewan juga perlu cahaya. Kalau tidak ada cahaya, dia nanti seolah-olah merem terus hewan nanti tidak keluar nggak bisa cari makan. Jadi cahaya itu diperlukan untuk semua makhluk hidup, bukan untuk manusia. Ada lagi? Ya. Iya, yang Bapak sebutkan tadi. Ya, jadi kesimpulan pada hari ini adalah teks bacaan Raja Purnawarman. Dua tokoh penting masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta peninggalannya. 3 bentuk-bentuk peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. 4 sifat-sifat cahaya. 5 percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. ya, itulah kesimpulan pada hari ini. Baiklah, kalau sudah paham pelajaran kita pada hari ini, kita tutup saja ya. Nah, sebelum kita akhiri, buat dulu yang bagus, ya kita berdoa. Nah, mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, demikian tadi pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa baca buku untuk pelajaran selanjutnya, yaitu masih tentang pahlawan itu, masih tentang kerajaan, yaitu kerajaan Sriwijaya. Jangan lupa dibaca-baca, ya. Bapak Edi.